Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kembali lagi bersama saya channel Tony Susanto. Kali ini saya akan mengganti as shockbreaker NMAX ya. Ini udah lecet ya, biarpun sedikit ini harus diganti karena ini akan mengakibatkan cepat bocor ya. Oke, kita langsung aja ke pemotongan untuk mengganti asnya ya, dan kita hanya bisa mengambil sehernya aja ya, bagian sehernya aja ya. Oke, kita potong secara hati-hati ya, karena ini ada bantalan zarnya, jangan sampai terlalu kena ya. Oke, bagi teman-teman silahkan ya, gimana caranya tonton terus ya untuk mengganti shockbreaker NMAX ini ya. Karena untuk shockbreaker NMAX Indetik pasti kena asnya ya sebagian besar, dan ini udah kena ya di bagian sehernya. Kemudian kita langsung ambil aja ya di bagian tengahnya sisa-sisa asnya ya. Kita menggunakan pahat tajam ya, atau apa aja ya, obeng juga bisa ya. Oke, setelah kena ya, kita bisa langsung pretelin aja ya di bagian sehernya, kita urutkan ya. Oke, ini asnya adalah as yang memakai drat ya, jadi tidak perlu memerlukan pengelingan, dan ini lebih simpel ya, dan semua teman-teman pasti bisa melakukannya ya. Oke, kita urutkan langsung ya dalam pemasangan sehernya. Awas, hati-hati ya teman-temannya, jangan sampai ada yang keliru atau salah masang, karena akan mengakibatkan ketidaknyamanan di bagian keluar masuknya ya, tarikannya ya. Ini menggunakan mur 10 ya, ini memakai drat, tidak perlu melakukan pengelingan ya, jadi lebih gampang dan lebih simpel. Kita jepit ya di bagian asnya, tapi jangan terlalu kencang ya, takut ada luka atau lecet ya. Dan usahakan penjepitan di bagian per dalam ya, supaya tidak terkena bantalan ataupun seal. Ya, sekiranya udah kencang, kita bisa tes dengan cara mengetes keluar masuknya ya, dan ini udah enak ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemasangan di bagian tabung ya. Ini pertama kita masukin selnya, spernya dulu, kemudian kita masukin ke tabungnya ya. Ya, untuk pemasangan seal kita bisa langsung aja di sini ya, tidak usah dipasang dulu ke tabungnya ini, karena di selongsongnya juga bisa ya, malah bisa lebih rapi ya, bisa lebih leluasa gitu. Oke, ini sealnya adalah merek RS ya, asli dari Yamaha ya. Untuk memasukkan seal jangan lupa dilapisin pakai plastik apa-apa yang kira-kira bisa melindungi dari gesekan berat. Ya, setelah seal masuk, kita bersihin dulu dan kita pastikan di bagian dalam seal itu tidak ada yang miring atau meleset begitu ya, apalagi kotorannya, supaya tidak mengakibatkan cepat kebocoran. Ya, setelah kita maksimal dalam pembersihan di bagian dalam, kita langsung aja masukin sealnya memakai pipa ya. Selanjutnya kita akan
ke pemasangan ring luar ya. Ini di sini ada ring luar satu ya, dan ada seal debu ya. Kita nggak usah pakai ring luar ini ya, karena ini udah ada pemotongan, jadi otomatis dikurangi sekitar 1 mili ya. Dan ini kita langsung aja pasang seal debunya ya. Ini seal debu untuk sejenis Yamaha ini dari besi ya bahannya ya. Dan cara pemasangannya ini tidak boleh bagian atas ditaruh di bawah ya. Ini harus kita balik ya. Untuk bagian atas kita taruh di atas ya, untuk bagian bawah kita taruh di atas. Pokoknya intinya kita balik ya. Ya, setelah kita memasukin seal debu, kita langsung aja ke pengelingan ya. Untuk pengelingan kita bisa memasukkannya di tabungnya ya. Oke, pipanya kita masukin ke tabung ya dengan cara diputar ya. Setelah kira-kira masuk setengah ya, kita langsung pemukulan sambil diputar-putar ya. Jadi kita bisa mengeling dengan secara berputar dan sekalian memasukin dratnya di bagian tabung ya. Oke, ini sangat praktis sekali ya, sangat gampang sekali. Jadi kita tidak perlu memutar-mutar di bagian penjepitan, cukup memutar di sini sekalian supaya kencang ya. Oke, bagi pemula as kita bisa masukin ya, karena rawan kena ya. Oke, untuk pengelingan kita memerlukan kehati-hatian, ketelitian ya, supaya hasilnya rapih dan maksimal memuaskan. Kita untuk mengeling bisa dari belakang, dari pinggir, dari depan juga bisa ya. Tergantung kenyamanan kita aja. Oke, setelah kita mengeling dari pinggir, kita langsung dari atasnya untuk meratakannya ya, supaya lebih rapi. Ini untuk pengelingan ini mungkin bagi pemula sangat kaku ya, tapi kalau udah terbiasa insya Allah hasilnya akan rapi ya. Dan selanjutnya adalah menggerinda dengan kikir ya. Di bagian atasnya takut ada gram-gram yang tajam yang akan mengakibatkan luka ya di tangan ya. Dan yang utama ini adalah untuk merapihkannya ya, dengan cara menggunakan gerinda kikir ini ya. Oke, pertama kita kikir bagian atasnya dan selanjutnya di bagian pinggir-pinggirnya ya. Oke teman-temannya, hasilnya sangat rapi sekali ya. Oke, gini aja teman-teman ya cara pemasangan as dan sealnya ya. Untuk oli ini tinggal memasukin olinya ya, gampang. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.